Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baiti Maser. Pernah gak sih kalian itu kepikiran buat selingkuhin pasangan kalian? Oke, terus kalian itu pernah gak kepikiran gitu, kenapa sih sampai seseorang itu bisa ngelakuin selingkuh di belakang pasangannya? Jadi mungkin ada beberapa orang kalau ketika ditanya, kenapa sih kamu bisa selingkuh? Mungkin dia jawabannya kayak, aku udah bosen. Atau jawabannya kayak, orang dianya aja selingkuh duluan, ya udahlah aku juga selingkuh. Atau mungkin kayak, penasaran aja aku sama selingkuh. Soalnya katanya punyanya orang itu lebih enak. Menyatukan dua kepala ketika menjalin hubungan asmara gitu, itu tuh kayak nggak mudah, kayak nggak semudah membalikan telapak tangan gitu loh teman-teman. Jadi kayak harus ada yang benar-benar disatukan gitu. Tapi bukan berarti ketika hubungan kamu sama pasangan kamu tuh kayak nggak berjalan mulus, itu kayak kamu mengambil jalan pintas dengan cara selingkuh. Itu bukan banget caranya kayak gitu. Nggak tua, nggak muda, terus nggak masih pacaran ataupun kayak udah menikah aja tuh kayak sudah membudidaya gitu loh, kayak perselingkuhan tuh gitu. Jadi kayak mereka itu mungkin ada yang kayak hanya sekali melakukannya ataupun kayak udah berulang kali, bahkan mungkin ada yang menjadikan sebuah kebiasaan gitu kegiatan perselingkuhan ini gitu. Oke, kalau kita lihat dari perspektif psikologi ya, alasan seseorang melakukan perselingkuhan yang pertama itu adalah tidak ada kedekatan emosional di antara kalian. Karena kan di dalam suatu hubungan itu butuh keterbukaan, butuh pokoknya butuh saling terbuka gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya kalian itu menjalin suatu hubungan tapi kalian itu nggak terbuka satu sama lain, bahkan nggak ngebuat satu sama lainnya tuh nyaman untuk sharing, untuk curhat gitu ya. Di akhirnya nanti si pasangan ini itu nanti akan mencari jalan pintas, yaitu perselingkuhan, mencari seseorang yang lain yang bisa ngebuat dia itu nyaman, yang bisa terbuka sama dia. Selanjutnya yang kedua teman-teman, yaitu adanya trauma masa lalu. Ini mungkin kayak seberapa persen aja gitu ya, karena nggak bisa jadi patokan juga sih gitu kalau seseorang yang punya trauma di masa lalunya tuh kayak dia tuh bakalan ngelakuin perselingkuhan juga gitu. Nah teman-teman, yang ketiga itu balas dendam. Karena pasangannya itu lebih dulu selingkuhin dia gitu, jadi dia kayak ya udahlah, orang dia aja udah selingkuh duluan, ya udahlah aku juga selingkuh gitu. Dan ini sebenarnya kayak nggak baik ya, jadi kayak nanti budayanya gitu-gitu aja gitu, dia selingkuh kamu selingkuh, kamu selingkuh dia selingkuh, udah gitu aja terus, kan nggak baik gitu ya. Selanjutnya teman-teman, yang keempat itu adalah pemahaman komitmen yang berbeda. Jadi teman-teman, ada mungkin sebagian orang ataupun kayak segelintir orang gitu yang menganggap kalau selingkuh itu boleh dilakukan asal dalam situasi tertentu. Tapi ada juga yang menganggap bahwasanya selingkuh mau gimana pun ya tetap salah gitu. Dan kalau menurutku ya memang bener sih, yang namanya selingkuh itu mau gimana pun juga tetap salah. Jadi kayak harusnya saling introspeksi, saling saling tanamkan niat dalam diri kita gitu ke pasangan. Kita niatnya apa sih menjalin hubungan sama orang itu gitu. Kalau memang udah ngerasa nggak cocok ataupun kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda dan saling menyakitkan, ya mending diudahin aja kan, daripada selingkuh, daripada nyakitin banyak hati, mending nyakitin satu hati aja kan. Yang kelima ini itu kayak sering banget terjadi. Banyak ya orang itu yang selingkuh itu cuman gara-garanya tuh kayak pasangannya dia itu nggak bisa memenuhi ekspektasinya dia. Jadi kayak pasangannya dia itu kayak nggak bisa memenuhi sesuatu yang benar-benar jadi ekspektasinya dia gitu. Nah ini mungkin kebanyakan terjadi sama yang udah menikah gitu ya. Jadi kayak pernah denger kan kalau misalnya kayak rumput tetangga itu lebih hijau. Kalau udah menikah, cewek lain tuh di mata si suami tuh kayak lebih menarik.
cowok lain di mata istri itu kayak lebih menarik, itu memang iya gitu. Kalau si pelakunya, si suami dan si istrinya itu kayak nggak benar-benar menjaga pandangan, itu seperti itu gitu. Jadi balik lagi sama kalian berdua gitu, bahwasanya kalian komitmennya menikah, komitmennya menjalin hubungan itu untuk apa ya. Jadi jangan serta-merta udah nikah terus kayak udah bosan ataupun udah udah timbul nih bibit-bibit mau selingkuh gitu, itu harus dibuang gitu. Harus gimananya kalian menyikapinya supaya tidak terjadi perselingkuhan. Terus kalau ngomongin soal ekspektasi tadi ya, dan ini tuh memang kayak beneran gitu loh teman-teman, karena ya nggak sedikit yang selingkuh cuman gara-gara istrinya ataupun suaminya tuh kayak nggak bisa muasin. Karena ya namanya setiap orang ya, setiap suami ataupun setiap istri itu kayak pasti punya keinginan terpendam ataupun kayak punya kriteria tertentu dalam pemenuhan gairahnya dia gitu. Dan ini tuh seandainya kalau misalnya si suami ataupun si istri itu kayak bisa sama-sama saling memenuhi, ya nggak bakal terjadi perselingkuhan, karena segala bentuk ekspektasinya antara mereka itu bisa saling terpenuhi gitu. Tapi kalau seandainya si suami itu kayak pengennya istri kayak gini gitu, tapi si istri tuh nggak mau ngerti, kayak ya udahlah apa sih, aku nih kayak gini, udah terima aku apa adanya gitu kan ya, nggak mau dandan, nggak mau memperbaiki penampilan ataupun kayak nggak mau mencoba fantasi-fantasi yang lain ataupun kayak nggak mau open lah sama ranjangnya dia, itu ya nanti lama kelamaan itu yakin deh pasti suaminya icip-icip, entah itu icip-icip film, icip-icip di luaran sana gitu. Jadi jangan sampai ya gitu. Jadi laki-laki ya, ini terutama laki-laki itu pasti akan mencari orang yang bisa memuaskan dia gitu, yang bisa membuat segala ekspektasi yang ada di unek-uneknya itu tersalurkan gitu loh. Dan itu kalau misalnya si laki-laki tuh udah menemukan seseorang yang bisa ngebuat dia tuh nyaman, ya nanti bakalnya terjadilah perselingkuhan gitu teman-teman. Hayo, mau nggak pasangannya selingkuh? Kalau aku sih nggak mau gitu. Jadi kalau aku sih rela menjadi ekspektasi apa aja gitu buat suami aku, asal suami aku sama aku aja, jangan sampai selingkuh. Yang keenam teman-teman, kurang mampu mengontrol diri. Nah ini nih yang penting banget gitu. Jadi teman-teman kalau sudah menikah ya, itu tuh kayak pandangan itu harus dijaga benar-benar gitu. Jadi kalau kalian tuh ibaratkan tanamkanlah dalam diri kalian kalau ada hati yang harus kalian jaga ya, baik itu anak-anak mungkin kalau udah punya anak, ataupun kayak istri gitu ya, terus juga kayak keluarga besar gitu. Jadi kayak harus benar-benar tundukkan pandangan, jaga pandangan gitu. Jadi kalau kalian itu merasa suka ataupun seneng gitu sama orang lain, lawan jenis kalian, itu sah-sah aja gitu, asal nggak berlebihan gitu loh. Jadi kayak kita suka sama orang tuh kayak sewajarnya aja gitu ya. Tapi kan gimana ya, perasaan cinta ataupun kayak perasaan segala bentuk perasaan di diri itu kan kayak kayak ada takarannya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya udah menikah ya harus sebisa mungkin yang terbanyak porsinya itu adalah sama pasangan kita gitu. Jangan sampai sama yang lain gitu itu kayak melebihi daripada pasangan kita, karena ya itu nggak baik gitu loh teman-teman. Nah jadi apa aja sih caranya supaya bisa mencegah perselingkuhan? Ini penting nih supaya kalian itu nggak sampai selingkuh ya. Dan kalau misalnya yang udah terlanjur selingkuh juga nggak apa-apa, ini diperbaiki dari sekarang ya. Oke teman-teman, caranya yang pertama adalah biasakan menceritakan ataupun kayak membicarakan, mengkomunikasikan segala hal, walaupun hal itu kayak sepele gitu ya sama pasangan. Pokoknya belajar terbuka aja lah sama pasangan. Pokoknya segala bentuk apapun lah ya, itu harus dibicarakan, harus didiskusikan. Jadi jangan sampai terpendam, supaya nanti si pasangan itu nggak mencari seseorang yang bisa diluapkan gitu loh teman-teman. Yang selanjutnya caranya adalah bangun kedekatan emosional.
Jadi buat hubungan kalian itu merasa nyaman, mungkin dengan suasana yang baru ataupun kayak apa ya, suasana-suasana yang benar-benar ngebuat kalian tuh kayak feel-nya tuh dapat banget gitu loh antara kalian sama pasangan kalian. Pokoknya sesibuk apapun kalian itu harus menyempatkan waktu buat keluarga ya, supaya keharmonisan itu tetap ada dalam diri kalian. Yang selanjutnya teman-teman, kalian harus menyepakati komitmen di antara kalian berdua. Jadi kalian tuh harus sejalan, sepemahaman gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu belum sejalan, itu ya dibuat sejalan dulu pemahamannya ya, didiskusikan, dikomunikasikan apa-apa aja yang harus diperbaiki, yang harus diluruskan gitu ya teman-teman, supaya benar-benar hubungan kalian itu menjadi harmonis. Nah teman-teman, yang selanjutnya nih, cintailah pasanganmu sesuai dengan love language-nya gitu. Jadi kamu sama pasangan kamu itu kan pasti mempunyai bahasa cinta yang berbeda gitu ya. Jadi kalian, baik itu si pihak perempuannya ataupun laki-lakinya itu kayak harus sama-sama saling toleransi, sama-sama saling mengerti dan mencintai satu sama lain. Pokoknya pahami aja di mana titik kelebihannya dia, di mana sisi kekurangannya dia gitu, supaya pokoknya terima dia apa adanya sesuai dengan love language-nya dia gitu. Pernah nggak sih kebayang kalau seandainya susah banget buat nggak selingkuh ataupun kayak menghindari perselingkuhan? Jawabannya sebenarnya bisa loh teman-teman. Bisa kalian itu nggak selingkuh, bisa kalian itu keluar dari lingkaran perselingkuhan. Teruntuk kalian yang sedang terjebak dalam lingkaran perselingkuhan ataupun sedang mengalami sedang menjadi pelaku perselingkuhan ya, itu segera hentikan aja dan yakin aja kalau kamu tuh bisa berubah, kamu itu bisa keluar dari lingkaran itu. Karena kebiasaan selingkuh itu nantinya akan hilang dengan sendirinya kalau kalian itu benar-benar menanamkan niat yang sungguh-sungguh dalam hati kalian. Jadi tips untuk menghindari perselingkuhan gitu, yang pertama itu harus kalian sadarkan diri kalian dulu. Kalau misalnya kalian itu udah selingkuh ya, sadar kalau gimana pun yang namanya selingkuh itu pasti salah dan itu nggak baik. Jadi kalian harus segera keluar dari sana. Yang kedua, cari tahu penyebabnya, kenapa kalian itu bisa selingkuh. Coba diingat-ingat awal mula kalian itu kepikiran buat selingkuh tuh karena apa, dan itu bicarakan sama pasangan kamu. Nah selanjutnya yang ketiga itu berbicara sama pasangan, yaitu tadi setelah tahu penyebabnya terus kamu ngomongin nih baik-baik sama pasangan kamu, penyebab kamu selingkuh tuh karena apa. Nah jadi si pasangan ini nantinya akan introspeksi diri, kalian juga introspeksi diri ya. Nah yang keempat itu hindari pemicunya. Jadi selingkuh itu mau nggak mau kan pasti ada hal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan kan. Nah jadi hindarilah, kalau misalnya kalian udah tahu penyebabnya apa gitu, jadi hindari hal-hal yang bisa buat kamu masuk ke dalam lingkaran perselingkuhan. Nah terus untuk yang terakhir itu, kalau misalnya kalian tuh kayak udah benar-benar butuh, kalian itu benar-benar butuh seseorang yang bisa membantu perasaan kalian gitu, kalian bisa mencari bantuan profesional ya, mungkin baik ke dokter ataupun kayak ke orang-orang yang mungkin kalian anggap bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kalian. Apapun alasannya, perselingkuhan itu nggak baik. Jadi kalau semisal pasangan kamu nyelingkuhin kamu berhak buat milih tindakan antara kamu harus mengakhiri hubungan kalian ataupun kamu bisa mendiskusikan masalah ini dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik. So teman-teman, tentukan secara bijak ya. Jadi seandainya kamu yang berselingkuh, itu coba deh introspeksi ke diri kalian sebelum kalian itu menyesali perbuatan kalian. Karena aku tekankan sekali lagi bahwasanya selingkuh itu nggak baik, benar-benar nggak baik, dan harus kalian itu keluar dari lingkaran perselingkuhan. Oke teman-teman, itu aja video dari aku, semoga bisa membantu kalian ya.
yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.